Mas Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo ke-72. Semoga amanah menjalankan tugasnya. Kalau Mas Ganjar, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Mas Anies sama Mas Ganjar seiring sejalan dengan Pak Prabowo? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau ulang tahun dirayakan oleh teman itu biasa, tetapi kalau diucapin selamat oleh lawan politik itu baru luar biasa. Pak Prabowo ulang tahun 72 tahun di hari 17 Oktober ini. Mas Anies sama Mas Ganjar memberikan ucapan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apakah memang beliau bertiga ini seiring sejalan atau ada tanda-tanda? Tanda-tanda apa? Pertama kita baca di Kompas, judulnya Prabowo Subianto berulang tahun ke-72, ini doa dari Anies Baswedan. Selanjutnya di Liputan 6, Prabowo rayakan ulang tahun hari ini, bakal umumkan cawapres. Ini kalau ini agak berbeda. Selanjutnya kita lihat di Tempo, Prabowo Subianto ultah ke-72, Anies Baswedan doakan semoga dimudahkan jalankan amanah. Amanah maksudnya apa ini? Amanah yang kemarin sebagai Menteri Pertahanan, atau amanah selanjutnya, atau amanah sebagai ketua partai? Ini kita gitu mas. Kemudian di Kumparan, Ganjar, selamat ulang tahun Pak Prabowo, semangat selalu. Oh, ini saling memotivasi. Pilih mana? Oke, kita pilih Tempo dan nanti taruh Kumparan supaya melengkapi antara Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar. Poin utama, selamat ulang tahun ke-72 tahun itu disampaikan oleh Mas Anies Baswedan kepada Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ultah ke-72, Anies Baswedan doakan semoga dimudahkan jalankan amanah. Seperti apa maksudnya? Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, calon pesaingnya pada Pilpres 2024. Prabowo yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju berulang tahun ke-72 hari ini, Selasa 17 Oktober 2023. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo, semoga selalu sehat, kata Anies di Rumah Sakit Fatmawati pada Selasa 17 Oktober 2023. Saat memberi ucapan tersebut, Anies baru saja usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengucapkan doa untuk Prabowo. Anies mendoakan agar Prabowo diberi kelancaran dalam menjalankan amanah yang sedang diembannya. Oh, maksudnya menjalankan amanah yang sedang diemban. Saya mendoakan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam menjalankan amanah yang sedang diembankan, dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Barakallahu fi umrik, kata Mas Anies. Selain dipercaya menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo saat ini juga mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Oh, tiga itu maksudnya. Semoga amanah. Ulang tahun Prabowo juga disambut oleh para pengurus Partai Gerindra. Dewan Pembina Gerindra menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat itu berlangsung Senin malam 16 Oktober. Mantan istri Prabowo, Siti Hediati Haryati, Titik Soeharto juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dwi Cahyadi Kusumo menyatakan
Pertemuan tersebut sekaligus untuk mempersiapkan ulang tahun Prabowo. Pak Titik datang ya, jadi tidak ada masalah meskipun sudah berpisah. Ini mungkin bisa saja untuk persiapan ulang tahun Pak Prabowo, ulang tahun sehari putusan MK. Kemudian kalau Mas Ganjar, selamat ulang tahun Pak Prabowo, semangat selalu. Ini bisa diakses di Kumparan yang beliau menyatakan seperti itu, sebagaimana yang ditulis di akun Instagramnya. Jadi berbeda Mas Anies langsung menyampaikan ke media, kalau Mas Ganjar itu di akun Instagramnya. Ganjar juga menaruh foto yang menarik, tampak kedua calon presiden ini tampak begitu akrab saat saling menyapa. Oh, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Ini suasana yang menyenangkan antara kedua tokoh ini. Sebelumnya calon rivalnya keduanya Anies Baswedan juga mengucapkan selamat ulang tahun. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kan kalau para kontestan yang sedang menyiapkan kontestasinya menampilkan terbaik, itu selanjutnya saling memberikan ucapan selamat. Tapi apakah ini pertanda mereka seiring sejalan, atau mereka sudah berkoordinasi untuk nanti kalau menang yang kalah dikawal atau dibawa, atau memang ini pertanda? Menurut analisis saya, pertama, ini sebuah tradisi yang baik antara calon kontestan itu saling menghormati. Menurut saya ini tidak cukup hanya di pilpres ya, di capres bukan. Nanti semoga juga ini ditiru pada bakal calon gubernur, bakal calon bupati wali kota, bahkan kepala desa. Karena menandakan bahwa ada apresiasi dari masing-masing, ada perhatian dari masing-masing terhadap lawan politiknya. Karena memang lawan di sini bukan berarti negatif ataupun musuh, tetapi mempunyai semangat bersama bagaimana membangun negeri secara atau sesuai dengan caranya masing-masing, perspektifnya masing-masing. Sehingga kata selamat ulang tahun, kemudian semoga sehat, semoga semangat, itu saling memotivasi. Karena memang untuk menjadi presiden nantinya itu harus saling menghormati, bukan adikang, adikung, adikuno, bukan berarti yang menang kemudian take all, bukan, tetapi bagaimana mengelola negeri ini itu ya bersama. Kontestasi ya kontestasi, bersaing ya bersaing, tapi selesai dalam proses pemilihan dan setelah itu selesai, sehingga untuk menuju ke sana tidak harus bermusuhan. Dan ini menurut saya tidak cukup hanya pada tampilan ucapan yang seharusnya kemudian sampai mendalam, sebuah edukasi politik yang bagus. Kemudian yang kedua, apakah hal ini pertanda bahwa keduanya atau ketiganya, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo itu seia sekata? Pada dasarnya beliau-beliau itu kan seia sekata, yaitu mereka mempunyai amanah masing-masing. Pada waktu dulu Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo menjadi amanah sebagai ketua partai, begitu juga sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju dan sebagai Menteri Pertahanan. Mas Anies pernah mendapat amanah sebagai gubernur DKI, sekarang mendapat amanah sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan, dan sebelumnya menjadi amanah menjadi rektor, menjadi menteri pendidikan. Itu sesuatu. Jadi begitu juga Mas Ganjar. Mas Ganjar pun menjadi sekarang mendapat amanah untuk sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, mendapat amanah sebagai gubernur, sebagai DPR RI. Kalau kesemuanya itu saling memotivasi, maka sungguh luar biasa, tidak saling menjatuhkan ataupun membuat atau menghasilkan perbuatan yang negatif atau jelek yang lainnya. Apresiat tentunya. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan pertanda bahwa ini berbentuk
bentuk semacam kong kali kong. Nanti kalau menang ambil atau maksudnya menarik antara satu dan lainnya. Kalau menurut saya jauh dari situ ya, bahwa ucapan itu sebuah etika tradisi yang baik yang perlu dikembangkan supaya saling bisa menghormati sebagai orang timur, sebagai orang yang Indonesia yang mengedepankan terkait toto kromo, mengedepankan anggah ungkuh, maka itu hal yang sesuatu yang positif. Ya, apakah nanti dalam politik misalkan Pak Prabowo menang atau Mas Anies menang ataupun Mas Ganjar menang, apakah ditarik atau tidak, ya itu kan perhitungan lain, tidak harus dalam sini. Seandainya ditarik itu malah lebih bagus supaya menjadi sebuah kekuatan untuk membangun negeri ini. Adapun seandainya tidak, juga boleh saja menjadi balancing. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kita semuanya juga harus mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo Subianto ke 72 tahun. Tidak harus teman-teman melihat negatif umurnya 72 tahun, tetapi bahwa semangatnya untuk membangun negeri ini yang perlu diapresiasi. Dan Mas Anies, Mas Ganjar juga selamat telah memberikan ucapan sehingga menjadikan menuju Pilpres 2024 itu semakin asik, kebersamaan, tidak menampilkan bermusuhan. Semoga aja nanti pada waktu Mas Anies ulang tahun, Mas Ganjar ulang tahun, itu juga mengucapkan hal yang sama. Tidak ada lain kecuali ayo membangun negeri ini secara kolektif, meskipun berbeda dalam hal gagasan, ya akan lebih baik saling menyapa dan saling memberikan doa dalam setiap kesempatan. Salah satunya adalah ketika ulang tahun. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.